Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya ya. Nah, di sini ada sebuah motor racing. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bak kopling racing di kopling kanan ya, menggunakan MX. Ya, ini kepunyaan MX, dia disatukan dengan bak kopling racing yang new, yang robot ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa juga klik tombol like-nya. Nah, oke ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, untuk teman-teman yang sering ngeluh dengan permasalahan kopling racking yang sering melorot atau ditarik kopling dia tetap jalan, ya bisa ini jadikan solusinya ya. Untuk dari segi tampilan, oke, mantap, keren ya. Nah, jadi untuk kopling teman-teman yang bak koplingnya itu sudah rusak ya, yang sebelah kirinya sudah rusak, tapak rumah ulirnya itu udah rusak, udah aus. Nah, kalau beli baru bak koplingnya aja sebelah kiri, itu untuk harganya sama kok, sama yang kopling kanan seperti ini. Ya, ini untuk harganya sekitar 500 ribuan. Terus sudah dapat kanan kiri ya. Sudah dapat kanan kiri, sudah satu set model new robot. Nah, oke ya, teman-teman. Jadi untuk kelebihan kopling kanan ini, satu, dia kenyal ya, nggak seret. Kenapa nggak seret? Karena dia selalu terlumasi stud koplingnya itu, seperti motor-motor biasa ya. Nah, dia itu selalu basah bagian stud koplingnya. Jadi nggak ada istilah tuh seret atau keras, walaupun pakai pir racing ya, pir keras. Nah, tapi untuk di racing ini masih disarankan pakai disilang lah, dua racing dua standar kalau untuk harian ya, beda kalau untuk race. Nah, kalau dipakai 44 pakai racing, dia terlalu keras, dipakai untuk harian atau jalan jauh dia tuh kurang enak. Nah, oke, jadi itu satu kelebihannya, dia nggak keras, nggak seret. Dan untuk keduanya, dia untuk penggantian tali kopling itu mudah ya, gampang. Kita nggak perlu bongkar-bongkar bak kopling, nggak perlu kotor-kotor lah, nggak perlu hitam-hitam tangannya. Jadi untuk penggantian tali kopling itu mudah ya. Udah gitu untuk tali koplingnya juga awet, nggak gampang putus lah ya. Karena dia tuh nggak pernah seret, nggak pernah keras. Jadi itu untuk kelebihan yang kedua ya. Nah, lalu untuk yang ketiga, kelebihan yang ketiga, saat jalan jauh musim panas dia nggak pernah gandol. Istilahnya kopling itu nggak perlu di setel-setel, koplingnya nggak melorot ya. Beda dengan kopling bawaannya, kopling kiri. Dia kalau mesin sudah panas, dia kan baknya itu bak kopling itu kan babet ya. Jadi kalau panas itu mesin, dia babet itu melemah. Nah, bak mesinnya itu dia melemah ya, lembek. Jadi ketika ulir itu menekan tarik kopling, jadi dia tuh molor. Nah, karena dia bak koplingnya itu dia lembek. Nah, disitulah biasanya. Jadi ketika sudah jalan jauh, mesin sudah panas, ketika macet ya. Nah, ketika ditarik kopling itu dia masih jalan motornya, masih sedikit jalan. Jadi harus dibantu rem. Nah, udah gitu untuk dinetralinnya itu juga susah. Netralnya susah karena kopling itu nggak berfungsi normal. Nah, jadi itu untuk kelebihan yang ketiga ya. Nah, satu, dia nggak seret. Dua, penggantian tali kopling nggak ribet ya, gampang. Nggak perlu buka-buka, bongkar-bongkar bak kopling. Terus yang ketiga, kopling nggak melorot, kopling nggak ngandol. Nah, seperti itu. Dan untuk yang keempatnya, ya dari segi penampilan lah kelebihannya ya. Tampilannya itu kelihatan beda, kelihatan keren.
Nah, oke, jadi sebelumnya banyak juga ya model ya, yang model Ninja, back kopling Ninja ininya, dan Ninja MX, ada juga yang merek SND. SND itu dia modifan sendiri, dia dia buat sendiri, nggak pakai punya motor lain. Kalau ini kan pakai MX. Tapi untuk harga SND itu lumayan mahal ya, sekitar 900 ribuan. Itu yang racingnya tuh SND. Tapi kalau yang ini murah, cuma 500 ribuan. Oke ya. Oke teman-teman, satu lagi saya sarankan lebih bagus beli yang seperti ini, model Jupiter MX. Jangan yang model Ninja ya. Kalau yang model Ninja itu waduh, susah. Sudah beberapa kali pasang model Ninja, kopling itu nggak bisa enak. Di setel keras, koplingnya slip. Di setel dekat, koplingnya tetap jalan. Jadi dia nggak bisa sempurna, nggak enak lah. Ya, memang dari segi modelnya punya Ninja agak lumayan lebih bagus juga. Tapi dari segi pemakaian gak enak. Ya, udah beberapa kali pasang lah yang model Ninja itu nggak bagus. Dia dari stutnya dia tuh kurang center, jadi nggak enak koplingnya. Kalau punya MX ini udah beberapa kali pasang enak, nggak ada yang bermasalah ya. Nah, cuma itu kadang permasalahannya di bagian engkol. Nah, ketika dipasang bak koplingnya di bagian engkol, di engkol dia tuh nggak mau balik lagi engkolnya, dia macet. Nah, itu permasalahannya di lubang lubang as engkol ya, di baknya ini. Lubangnya itu dia seret. Nah, dia lubangnya kurang presisi. Jadi harus digosok dengan kertas pasir ya. Digosok. Nah, yang sebelah sana juga tuh, yang di aspor snelengnya, lubangnya itu juga harus digosok juga supaya lancar. Karena kebanyakan seperti itu engkolnya ya. Dia nggak balik. Udah diganti per engkolnya baru, udah diganti atomnya itu nggak mau juga. Nah, jadi permasalahannya itu ada di lubang as engkolnya itu harus dibesarkan ya. Nah, harus diamplas lah sedikit sedikit demi sedikit. Nah, itu. Jadi seperti itu. Untuk rekomendasinya pakai aja yang biasa-biasa seperti inilah. Ini enak kok, bagus. Harganya di 500 ribuan. Dan coba-coba beli yang Ninja ya, kalau nggak mau sia-sia. Kalau punya Ninja itu pakai sia-sia. Sayang uangnya, nggak bisa dipakai. Udah diakali seperti apapun ya, memang nggak bisa. Tapi kalau punya iMac ini nggak ribet, pasang udah selesai, bisa langsung dipakai, nggak ribet. Nah, paling yang ribet itu di bagian as engkol tadi ya. Nah, itu harus di amplas supaya engkolnya bisa lancar, nggak lengket. Untuk di bagian pompoli samping nggak ada masalah, sama seperti yang Neo ya, sama King Master sama. Tapi kalau yang King tahun rendah, ya, nah dia kan pompolinya itu beda. Nah, jadi dia tuh di bagian talinya nggak bisa dipasang. Nah, untuk yang ini emang sengaja nggak dipasang tali untuk setelan pompol sampingnya ya. Karena ini menggunakan tali gas kontan satu. Jadi ini diganjal aja ya. Untuk putaran bulatannya itu diganjal. Nah, setel aja lah. Mana cari settingan yang pas. Mau boros apa irit. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Saya sarankan untuk beli yang punya Jupiter MX. Ya, jangan beli yang punya Ninja. Kalau ada duit lebih, mau yang bagus, ya SND itu. Tapi dia nggak dapat satu set ya, nggak dapat kanan kiri. Dia cuma dapat bagian kanannya doang. Nah, tapi kalau ini 500 ribu dapat kanan kiri, model new. Banyak kok di Shopee ya, di Shopee atau di Lazada atau Tokopedia. Banyak kok. Oke, jadi seperti itu saja ya teman-teman. Untuk kopling sebelah sana yang sudah rusak, bisa pakai yang ini. Oke ya. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke ya teman-teman, nantikan untuk video selanjutnya. Terus ikuti saya.